mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita. Teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita.
Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu ini membebaskan kami dari belenggu maut, menghapuskan segala hukuman atas dosa-dosa kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita ini bagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tinggikan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Smoothies for my soul, Gen Z edition. Seru banget. Dan kenalin teman-teman, nama gue Jocelyn. Gue Brian. Dan gue Richard. Dan sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bersyukur Tuhan aku kami bareng-bareng Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dengerin pesan Tuhan. Dan biar hari ini pesan itu juga bisa jadi kami jadiin langkah-langkah Tuhan ke depannya, Tuhan action yang harus kami lakukan dalam kehidupannya kami. Dan hari ini menyerahkan untuk kedepan Tuhan Yesus. Dan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Dan hari ini ada sedikit yang berbeda ya guys ya. Apa nih? Kelihatannya ada apa nih di meja nih? Jadi hari ini sebelum kita mulai, kita pengen main games dulu. Okay. Kita pengen main Jenga dulu nih. Dan ini simple banget ya guys ya. Kita cuma perlu mindahin satu piece masing-masing ke atas, bahwa kita harus bikin itu setinggi mungkin tanpa ngerubuhin Jenga yang ada. Oke. Oke. Jadi peraturannya kayak main Jenga biasa nggak sih, Jos? Betul. Jadi semuanya udah ngerti ya, udah paham ya. Oke, Kalau gitu oke, kita oke. langsung main aja kali ya. Langsung aja nggak sih? Ini mah gampang ya. Coba Oke. kita gas, langsung gas. Kayak harus lebih pelan-pelan deh, Bri. Kayak kan Tenang gak ya, boleh Bri. runtuh. Oke, gak apa-apa, masih gampang nggak sih? Masih awal-awal masih gampang Oke, gitu. ke gue ya. Iya, Iya, oke. Gimana ya ini Oke. saya Ayo, ya? Jos, cepet Jos, cepet Jos. Sebentar. Ini langsung pertimbangkan supaya dia ini nggak jatuh loh, Bri.
Udah aman aja ambil. Gak bisa gitu dong, Bri. Nanti kan ini jatuh gimana? Oke, aman, Oke, aman. oke lah. Berarti balik lagi Udah ke nggak sih Bri. langsung set. Langsung. Pikirin dulu, Bri. Pertimbangin dulu, Bri. Oke. Aduh, ini selalu Yuk, di Jos, gue ayo, ya Jos. kayaknya ya, susahnya ya. Oke, aman aja. Aman ya? Udah Jos? Udah Oke. aman. Oh my God, Bri. Sorry. Ini kayak terlalu ini ya, terlalu. Terlalu Oke. buru-buru banget ya. Ini bakal kita cut, kita bakal cepetin, kita beresin dulu ya guys. Oke. 3, 2, 1. Oke, udah jadi nih. Udah rapi lagi nih. Berarti sekarang mah harus hati-hati ya? Tolong. Pelan-pelan ya? Iya. Oke, Careful sorry. ya, Harus careful. pelan-pelan. Dipertimbangin dulu ya, Bri, Siap, supaya siap. ini nggak runtuh, oke? Oke. Oke, jadi mulai dari siapa nih? Sekarang gua nih. Boleh. Boleh, Tapi boleh. careful ya. Iya, oke. Coba Careful dipertimbangin deh ya. dulu supaya dia nggak Apa ya, jatuh. apa ya? Kayaknya 4 ini aman gak sih? Boleh. Oke. Oke. Gue juga carinya yang balance ya, biar aman nih. Ntar, Iya. pelan-pelan, Ten. Pelan-pelan. Oke. Gue ini deg-degan loh guys mainnya. Hati-hati. Oke, kita coba ya yang tengah. Oke, aman. Oke, aman. Sip. Stabil. Ayo Bri, Yang mana ya? coba dipikirin dulu, dipertimbangin dulu ya. Aduh. Wah, susah semuanya. Oh, Oh, ini bisa, bisa. bisa. Oke. Bisa. Oke, Tenten. Bisa. Mulai makin susah ya. Aduh, Goyang. Aduh, Goyang. ayo. Dia Goyang. udah mulai bergoyang. karena gue jago banget. Wow. Oke. Aduh, ini jadi susah di gue nih. Tapi ini game ini kita mulai bisa nge-build lebih tinggi ya. Betul. Jadi lebih Betul. careful. Jadi harus lebih berhati-hati nih. Nah. Kayaknya Bri udah mulai jago ya. Dia udah kayak berhati-hati banget nih mainnya. Oke, Oke. my turn. Kayak serius banget gitu ya. Jadi makin deg-degan nih. Aduh. Ini deg-degannya beneran loh. Oke. Oke. Mungkin ya. Aduh, susah banget nih. Jatuh, Jos. Aduh, yang mana ya? Ini gitu. Aduh, Nggak gak bisa bisa. juga nih guys. Yang mana ya, Jos? Ya, kita cobain yang ini ya. Waduh. Semangat sih, Bri. Eh, Ayo, Bri. Bisa, Bri. Gue nih. Gue ya? Iya, Iya, Bri. betul. Bentar ya. Wah, It's Oh. Oke. Oh, hampir part 2. Oke. aduh, susahnya di gua terus nih. Coba ya. Oke. Masih bisa. Ya, tegang banget nih. Mana ya? Ayo, Bri, yang mana nih? Iya. Oh my god. Oh, oke. Gue ambil tengah mulu nih dari tadi nih. Oke, Tenten. Kayaknya udah agak no choice sih, Ten. Ini udah Yang benar Udah yakin. sebes. Tinggal gini Wow. doang. Waduh. Coba ya. Aduh, nggak bisa nih Jatuh, guys. Yes. Nggak bisa nih. Ide dong, yang mana? Ini 2 bisa. Oh, oke. Coba ya. Ya, jatuh. Oh. Oke. Oke. I think mungkin kalian bisa sambil sedikit dirapi-rapihin. I think quite fun ya game kita setuju tadi ya. banget. Dan tau gak sih teman-teman, kalau misalnya dari Jenga game itu, dari Jenga game yang tadi baru kita mainin itu tuh ibarat kayak God's plan teman-teman. Ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya udah nyiapin suatu calling buat kita. Jadi kayak Jenga yang tadi udah dibangun, udah disiapin sama Tuhan. Dan tugas kita itu untuk nge-build dia lebih tinggi lagi. Sesuai dari plan dari gaming ini sendiri. Tapi pada proses permainannya tadi kita lihat ya, kalau misalnya yang part 1 event, tadi yang part 1 tuh Bri mainnya cukup reckless ya, Iya, asal-asalan. betul. langsung Susu ambil. banget ya. Yang penting ngambil. Dikira Ngambil. gampang. Nah, itu tuh kalau misalnya ibaratin God's plan, Mm-mm. lu tuh lagi ngambil langsung asal aja sama rencana Tuhan. Jadi akhirnya rencana Tuhan jatuh. Ya. Terus di yang part 2, kita event mainnya udah jauh lebih careful. Udah kayak dipikirin kan kiri, kita event teamwork ya, Iya, iya, bareng-bareng. Pelan-pelan banget ya. Tapi ternyata tetap jatuh juga. ya. So teman-teman, bad things can happen. Happens. Ya. Gitu. Dan ngomongin tadi ya, bad things gitu ya guys ya, bad experience. Gue jadi penasaran nih, kayak kalian pernah gak sih ada di dalam kehidupannya kalian tuh kayak bad things atau bad experience yang terjadi gitu. Dan mungkin mulai dari gue ya, supaya lebih kebayang gitu ya.
Jadi waktu itu gue tuh lagi zaman pandemi gitu ya, masih ada kayak COVID gitu. Gue tuh dapet beberapa offer di waktu yang bersamaan. Gitu gue dipercayain jadi ketua bidang di sebuah event. Abis itu gue juga di-offerin untuk ikut lomba dance. Dan abis itu gue pun masih jadi ketua OSIS waktu itu. Jadi ya yang namanya ketua OSIS pasti ada rapat ada bikin program gitu ya, sibuk. Banyak terus ya. yang namanya lomba dance kan gak mungkin yang latihannya kayak 2 minggu sekali ya. Pasti kayak seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Dan yang namanya jadi ketua bidang di event pasti ada rapatnya juga gitu, ada persiapannya. Dan waktu itu gue kayak masih agak sombong gitu, yang kayak oke, gue bisa ambil semuanya di waktu yang bersamaan. Pokoknya gue bisa karena gue punya tenaganya gitu. Padahal waktu itu leader gue dan parents gue tuh udah kayak ngomong, pilih, jangan diambil semuanya karena nanti kalau sakit gimana gitu. Tapi ya gue yang sombong itu, gue masih mengambil semuanya. Dan turns out gitu, hamin 2 minggu dari event yang gue ketuain, gue tuh kena COVID. Dan itu tuh beneran kayak bad experience banget buat gue. Karena jadi kan gue harus pass kayak semua responsibility ke yang lain. Terus gue merasa bersalah banget karena gue jadi gak bisa ikut latihan lomba dance sekian lama. Dan gue harus catch up. Minimal gue juga jadi kayak menghalangi mereka untuk latihan full team kan. Jadi kayak it's a super bad things buat gue, kayak bad experience yang terjadi dalam kehidupannya gue. Nah kalau mungkin dari Bri dulu deh, Bri. Kalau misalnya gue ya, kalau ngomongin tentang bad experience ya, jadi keinget tentang satu kejadian dulu pas gue maybe ya kelas 2 atau kelas 4 SD gitu kalau nggak salah ya. Udah lumayan lama jadi rada lupa. Nah pada saat itu ya everything's doing fine gitu, nggak ada masalah sampai satu momen nih. Jadi gue ada acara keluarga, kemudian ya kita ngerayain acara keluarga kayak biasa, makan-makan ulang tahun sama gue anyway. Kita pergi ke restoran, makan-makan bareng keluarga. Nah udah beres, kita semua balik ngobrol-ngobrol. Terus ya ada saudara gue yang mau main ke rumah gue. Nah jadi dia duluan ke rumah gue, gitu duluan. Nah sedangkan kayak bokap gue masih bayar-bayar, jadi kayak rada telat baliknya. Terus pas kita semua udah balik, nah di jalan gue dapet telepon nih. Nah katanya kayak pintu rumahnya udah kebuka. Kayak lumayan kaget juga nih, karena kan gue belum nyampe, belum ada yang nyampe. Keluarga gue literally semua di mobil gitu. Nah terus kayak ada firasat buruk gitu, jadi kayak cepet-cepet balik semua. Ternyata bener aja, rumah gue kerampokan pada saat itu. Nah jadi kayak udah semuanya literally udah gak ada apa-apa, kayak semuanya diambil. Bahkan berangkas yang segini aja udah hilang gitu, ada bekasnya, kayak ada bekas berangkasnya. Jadi ya so maybe that's one of the hardest time yang gue pernah alamin. And it's really uncomfortable for me and my family gitu. Ya pasti ya. Ya Mungkin mungkin Tenten. gue ya. Yang gue I happen to have an bad experience juga waktu dulu. Jadi waktu SD tuh gue punya temen yang kayak sering banget hangout. This one friend ya. Jadi kayak gue main bareng, pokoknya apa-apa bareng. Bestie lah ya. Pasti banget. Banyak banget yang dilakuin bersama. Tapi at one time tuh gue lagi ada di season dimana gue tuh lagi persiapan lomba. Jadi emang di beberapa bulan itu tuh gue jarang banget ada di kelas. Jadi that's why kayak gue juga jarang hangout sama dia. Gue hangout sama teman-teman yang lain juga jarang banget. Sampai at one point mereka itu tiba-tiba pergi bareng-bareng tanpa gue. Wow. Kenapa nih? Padahal waktu itu gue lagi free. Jadi kayak gue lagi gak ada apa-apa. Persiapan lomba gue juga udah aman. Tapi gue gak diajak main. Gue bingung banget. Akhirnya gue tanya ke teman-teman gue yang lain. Gue coba telusurin dan ternyata tadi si temen yang pertama kali gue sebut itu yang apa-apa bareng segala macam bareng. Ternyata dia bad talks di belakang gue. Dan dia bikin teman-teman gue yang lain itu pada percaya bahwa ya ada hal yang jelek tentang gue, so that's why mereka itu hangout tanpa gue. Di situ ya gimana ya, kayak sebagai anak SD gitu, terus di bad talks di belakang kayak gitu, kayak cukup kecewa banget. Padahal udah sering hangout banget, sering ngobrol banget, kayak bahkan itu gue lagi lomba ya, at least support, tapi ini malah di bad talks di belakang. Dan ya bahkan sampai dia influence teman-teman yang lain untuk gak suka gue juga. Ya, I think itu one of the bad things yang pernah gue alamin sih. Wow. Dan kayak tadi ya ngomongin kayak kita kan punya bad things, bad experience gitu dalam kehidupannya kita. Tapi ada satu hal yang buat gue tuh ini kayak gue kepo banget gitu. Kayak kenapa sih bad things, bad experience tuh tetap bisa terjadi dalam kehidupannya kita. Padahal kan Tuhan baik gitu. God is always good kan. Ada yang ngomong kayak God is always good. Tapi kayak why bad things tuh still happen in our life. Kayak menurut kan kenapa nih? Oke, ini harus dicek dulu ya. Kita karena ini sekarang lagi about
church kita bakal fact checknya tuh ke Bible. Ya. Oke? Jadi kita bakal lihat POV dari Alkitab. Pertama, gue harus benar-benar clarify bahwa God is good all the The time. time, Ya. yes. Jadi Ya, God setuju. is always good all the time. Tapi ternyata di perjanjian lama Mm-mm. dulu banget Mhm. bad things also happen. Jadi nggak cuma zaman sekarang ya? Gak cuma zaman sekarang, Iya. even zaman dulu bad things itu udah terjadi. Jadi ini tuh ada kisahnya, itu tuh dari cerita Amos. Mhm. Jadi at that time itu tuh di bangsa Israel tuh lagi banyak banget ngelakuin hal-hal yang bad banget. Wow. Kalau bahasa Gen Z, Gen Alpha-nya tuh bad vibes banget Bad lah. vibes Bad banget vibes ya. banget Bad ya. vibes L banget. banget. L banget. Jadi banyak banget hal-hal yang gak oke yang mereka lakuin di dalam kerajaan. Kayak kita bakal lihat. Jadi kita langsung breakdown aja kali ya mungkin di ayatnya nih. Amos Ya. 5 ayat 10 sampai 15. Yang Mhm. pertama di ayat 10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus dan ikhlas. Nah, yang pertama aja ini udah kelihatan ya. Jadi orang-orang yang doing good things justru di sini malah dikasih tindakan kekejian. Terus Oh. malah tadi dikatain juga malah dikasih teguran. Jadi kayak hal-hal yang baik yang dilakukan sama orang waktu zaman itu, Iya. responnya tuh negatif. Hmm. Kita lanjutin di ayat berikutnya ya. Ayat 11 sampai 15. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan menerimanya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan meminum anggurnya. Hmm. Apapun yang baik, returnnya nggak ada. Karena itu semua akarnya itu nggak oke. Hmm. Terus di ayat 12, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Wow. Nah, di sini Amos ngingetin nih ke orang-orang di sana. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Jadi ayat 12 ya. Ternyata dari zaman perjanjian lama tuh, tadi tuh, dosamu berjumlah besar. Orang benar itu malah terjepit di sini, jadi kayak malah dipojokin. Terus habis itu banyak orang yang menerima suap, mengesampingkan orang miskin. Mereka nggak peduli terhadap orang-orang yang lagi nggak oke. Jadi bahkan saking buruknya waktu itu, di sini kan tertulis di ayat 13 ya, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Mhm. Jadi orang-orang yang doing good things, orang yang berakal budi, bahkan mereka juga akan berdiam diri pada waktu itu. Jadi sekeos itu, ternyata bad things itu terjadi di perjanjian lama. Lama ya. Hmm. Nah, ini juga dibilang di Amos 5 ayat 14 sampai 15. Karena so many things yang kayak yang gak baik terjadi happen gitu kan. Yes. Tadi ada apa aja tuh tadi? Ada Menyuap. menyuap, terus mensampingkan orang miskin Yes. dan lain gitu. Makanya di sini Amos ingetin di ayat 14. Hmm. Yaitu carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Wow. Dengan demikian Tuhan Allah semesta akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ya. Nah, di ayat 15 ini penting banget nih. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Oh. Wow. Jadi ternyata dari Alkitab aja kita bisa tahu ya kalau ternyata bad things itu jadi bukan cuma zaman ini, tapi dari zaman dulu pun ada yang namanya bad things gitu ya. Betul. Dan kalau tadi kita refer lagi ya ke games yang kita main tentang si Oke. Jenga ini Jenga ya. ini. Itu jadi kayak agak mirip ya sama kehidupan kita, mirip malah ya sama kehidupannya kita. Kenapa? Karena tujuan kita kan untuk membangun setinggi mungkin, betul nggak Oke. sih? Tapi untuk bisa membangun setinggi mungkin, kita ini perlu ambil piece Jenga ini dan simpan hati-hati. Perlu milih yang mana nih yang perlu ditarik. Jangan sampai kayak tadi Bri yang kayak Iya, kayak asal set gitu. langsung ngambil aja dan jadi runtuh gitu Jengganya. Karena kan tujuan kita adalah untuk membangun setinggi mungkin gitu. Ya. Jadi kita perlu pertimbangin dulu, pikirin dulu. Bener nggak ya? Ini nggak ya yang sesuai? Jangan sampai kita ambil keputusan yang asal, yang ya udah seenaknya gitu. Jadi kayak mirip ya sama kehidupannya kita ya. Benar-benar banget nih, Jos. Jadi sama kayak kehidupan kita. Kita nggak boleh ambil keputusan asal-asalan nih. Oke. Karena ketika kita ngambil asal-asalan, kayak gue tadi. Oke. Ya secara nggak langsung kita membuat bad things itu terjadi Ya. dalam kehidupan kita. Ataupun bisa juga dalam kehidupan orang lain. Ya, setuju. Yes. Dan tapi ada tapinya guys. Apa nih? Sekalipun nih ya, mungkin bad things itu terjadi, bad things happening, kita harus cek dulu. Kita harus lihat dulu nih sebenarnya kenapa Tuhan izinin hal tersebut terjadi. Ya. Bener Karena sih. seringnya gini, kita sebagai manusia, basically paling sering banget kita bakal nanya ke Tuhan ketika bad things terjadi, Tuhan kenapa hal buruk ini terjadi kepadaku? Iya, bener sih. Nah, ini harus dicek. Sebenarnya nih kalau misalnya kita cek, kita harus ceknya tuh
sebenarnya Tuhan lagi ngizinin hal tersebut terjadi tuh karena emang manusia itu kadang-kadang melakukan hal yang gak sesuai perintahnya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan udah desain jalannya kayak gimana, tapi manusia itu sendiri yang melakukan bad thing. Sehingga sebenarnya bukan Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi, tapi kenapa manusia itu melakukan hal tersebut? Manusia itu sendiri yang melakukan the bad things. Padahal kita tahu, udah pasti God is always good all the time. Ya. Setuju banget sih, kayak God is always good all the time gitu. Dan tadi kan kita udah bahas ya, bad things yang terjadi itu karena kita gitu, karena kita salah ambil keputusan, karena kita keputusannya YOLO aja gitu ya, actionnya asal langsung ambil gitu ya. Nah, tapi gue jadi penasaran nih, kalau bad things-nya terjadi ke teman kita, ke others, kayak what should we do gitu, kayak action apa yang perlu kita lakuin gitu. Karena kan tadi refer ke ayat yang dibacain sama Bri ya, dia bilang seek good not evil, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Nah, kalau gitu apa nih action yang perlu kita lakuin kalau ternyata bad things itu terjadi ke temennya kita? Menurut kalian harus apa sih? Oke, ini mungkin dari gua dulu ya. POV-nya yang pertama pastinya ikut lagi apa kata Alkitab. Ya. Oke. Agree. Kalau misalnya kita nge-refer dari Alkitab itu ada dari Matthew 22:39. Jadi Matius 22:39, love your neighbor as yourself. Wow. Ya. Jadi pada dasarnya sifat dari dunia itu pasti menjauhkan kita dari God's calling. Dari plan-nya Tuhan itu sifatnya dunia. Pengen kita itu nggak align sama apa katanya Tuhan. Nah, tapi justru karena kita tahu nih, kita itu adalah orang Kristen, kita adalah orang yang ikut apa katanya Tuhan, kita itu harus love our neighbor as yourself. Jadi kita harus mengasihi saudara kita. Jadi kalau misalnya ada yang bad things happening ke orang yang lain, ya we are the one that start to do the good things first, guys. Kita yang memulai doing the good things, kita yang jadi inisiator. Karena starting from small act, ya kayak Brini ya, the last piece. Starting from small act, kita lakuin pelan-pelan bertahap, jengganya jadi lagi. Yes, jadi dari small good things yang bertahap, even mungkin lama, tapi bertahap jadi lagi jengganya. Gitu guys. Nah, menurut gue sih kita bisa lihat dari Galatia 6 ayat 2. Di situ tuh dibilang, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. So ketika kita ada teman kita ini ya yang lagi ngalamin struggle, ya kita bisa help them with our words and action. True. Tadi dibilang with our words and action gitu ya. Kalau gitu nih, aku pengen nanya, kalau misalnya ada teman kita yang lagi sakit, nah itu act-nya harus gimana tuh, words harus gimana guys? Nah, kalau ada teman kita yang lagi sakit, kita maybe bisa beliin makanan atau jus, something yang healthy kayak gini ya. Apalagi kan sekarang udah serba online ya semuanya ya. Jadi kalau misalnya kita lagi sibuk banget nih, nggak bisa beliin, kita bisa beliin mereka dari Gojek atau Shopee Food. Atau kalau misalnya kita nggak bisa beli makanan, kita bisa doain mereka dari kamar kita masing-masing. Nah, itu yang paling penting ya. Iya, setuju banget. Dan gue rasa itu praktikal banget ya, apalagi kita kayak as a Gen Z yang tahu tentang online. Bahkan tadi dibilang kalau kita nggak bisa beli makanan atau minuman atau something, it's okay gitu ya, karena kita bisa dukung mereka di dalam doa. Nah, tapi ini ada satu hal aja nih yang buat gue ini menarik banget. Kalau teman kita dibully, gimana tuh? Karena kan sometimes it's hard ya untuk kita kayak berani speak up, kita berani untuk belain dia, karena takutnya kita juga kena imbasnya gitu. Tapi kayak what should we do gitu kalau teman kita ada yang dibully? Mungkin Tenten kali ya. Ya, yang paling penting kalau misalnya ada teman yang dibully, tolong jangan ikutan bully guys. Jangan ikut bully ya. Jangan. Kita harus mencerminkan apa yang tertulis di Alkitab. Kita harus mencerminkan sikap dari Tuhan Yesus. Yang tadi gue udah sempat mention di Alkitab, balik lagi ya. Love your neighbor as yourself. Jadi ya jangan takut teman-teman apa kata dunia. I know mungkin gak gampang kadang-kadang untuk kita take action dalam kehidupan kita untuk be bold karena kita tinggal di dunia. Tapi tetap we need to start to do the right thing. Jadi jangan sampai kita malah ikutan ngelakuin the bad things. Justru kita harus jadi the one who initiates do the good things. Because God is good. So do the good for God, teman-teman. Wow, berarti balik lagi ya, core-nya itu tadi adalah hate evil, love what is good. Nah, tapi kalau gitu gimana ya supaya kita ini bisa membenci apa yang jahat dan mencintai apa yang baik? Nah, kita hari ini mau share 3 ways to love what is good. Yang pertama tuh look to God, teman-teman. Jadi thank God for being good gitu. Even mungkin kayak season kehidupannya tuh lagi nggak oke, tapi thank God gitu, bersyukur. Dan always remember that God is good.
Ya. God is always good. Betul. Jadi karena Tuhan baik, kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, of course dong kita harus ngelakuin hal yang baik. Yep. That's why kita perlu minta yang namanya wisdom, Ya. hikmat gitu. Kita perlu minta hikmat sama Tuhan untuk bisa bedain mana sih yang baik dan mana yang jahat. Ya. Karena rasanya makin kesini tuh dunia tuh kayak makin abu-abu ya, kayak susah Betul, untuk betul banget. nge-identify mana yang baik dan mana yang jahat Ya. gitu. That's why kita perlu minta yang namanya wisdom gitu, supaya kita bisa lihat bad things yang terjadi dalam kehidupannya kita ataupun dalam kehidupan temennya kita. Yes. Dan waktu kita punya hikmat gitu ya, untuk tahu mana yang jahat, ask for courage to help others. Minta courage untuk keberanian gitu ya, untuk kita tuh bisa membantu sesamanya kita. Yep. Dan gue juga jadi keinget satu ayat Oke. di Mazmur 100 ayat 5. Dibilang gini, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi Tuhan itu baik, that's why as God's followers, we need to love what is good and act what is good. Ya. Ya, betul banget Jos. Nah tadi kita udah look to God. Nah yang kedua nih, kita jangan lupa juga to look within. Ya, Jadi ketika nih ya kita ngelihat ada orang yang dibully nih tadi, kita harus stand for justice. ya, Oke. Karena ketika kita ngebiarin ya udah kayak dibully biarin dia itu, kita tuh lagi mendukung hal yang jahat. ya, agree. Dan bahkan ya malahan kita ikut-ikutan untuk ngebully. Jangan sampai ya. Oh, jangan Nah, sampai jangan ya. sampai ya. Nah, hal tersebut tuh yang perlu kita fix dalam diri kita terlebih dahulu. Karena apapun yang keluar dari dalam diri kita itu berasal dari dalam hati. Betul. Seperti yang dibilang di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, agree Amen. banget sih. Ya, oke. Wow, thank you guys for sharing the 2 points. Yang pertama tadi look to God, yang kedua look within, dan yang ketiga adalah look ahead. So, doing the good things itu kalau misalnya tadi kita udah diajarin untuk terus doing the good things, start to do the good things, itu pastinya bukan buat diri kita doang. Setuju banget ya, sih gue. Ya. Karena harus kita ingat, apapun yang baik yang kita ikutin dari Tuhan Yesus, itu pasti akan menjadi berkat. Ya. So, everything we do, the good things, it will become a blessing. Ya. Oh. Jadi, kalau misalnya teman-teman nih sekarang, kalian ngelihat kondisi pertemanan kalian nggak oke, ada habit-habit yang nggak bagus yang kalian lakuin, ada hal-hal yang bikin kalian itu gampang untuk mengalami bad things atau melakukan bad things, get out guys. Ya. And find your circle of care. Setuju banget sih. Ya. Jadi kita harus banget punya yang namanya kayak support system yang benar-benar bisa support kita justru untuk menjadi influence yang baik. Ya. Jadi dengan orang-orang yang kita punya circle of care ini, kita itu bisa jadi influence to do the good things ke orang-orang sekitar kita. Ya, We agree. start from ourselves dan with our closest people. Ya, So, teman-teman, I think it's true. Dunia yang kita tinggalin sekarang overwhelmed, semuanya itu terisi dengan bad things, semuanya segala agree nggak oke, kesini dikit nggak oke, ngelihat itu, aduh kayaknya no hope. Tapi justru disitulah teman-teman sebagai orang Kristen, disitulah waktu dimana kita tanya Tuhan. Ya. Tanya Tuhan, apa sih yang Tuhan lagi pengen ajarin ke kita, dan langkah apa yang harus kita ambil supaya ke depannya nih, waktu kita lagi menjalani nih plan-nya Tuhan, menjalani God's plan-nya, kita itu bisa terus lihat bahwa Tuhan itu punya hal yang baik. Waktu kita lagi nge-build our Jenga of life, kita itu bisa ikutin nih, kata Tuhan jangan ambil yang ini nih, soalnya ini bahaya, yang Ya. ini jangan, yang ini rapuh. Kita bisa terus ikutin dan akhirnya kita bisa bangun Jenga yang tinggi sesuai apa rencananya Tuhan. So, once again teman-teman, look to God, look within, cek diri kita sendiri apakah kadang-kadang nih, jangan-jangan kita yang nggak berhati-hati, ya kita nggak berhati-hati sama stepnya kita, justru kita yang suka take jalannya kita sendiri, kita bikin jalannya kita sendiri, pathnya kita sendiri. Kita harus cek teman-teman. Once again, yang tadi Jocelyn udah mention, hate evil and love what is good. Ya, God is good all the time, Ya. and all the time God is good. Ya. Itu adalah suatu janji teman-teman. Hari ini, kalau teman-teman ada yang pernah ngerasain bad things happening dalam kehidupannya kalian, atau justru mungkin kalian pernah ngelakuin the bad things, I think ini teman-teman waktunya untuk kita datang ke Tuhan, dan Tuhan bakal bawa pemulihan atas hidupnya kita. Tuhan udah punya rencana yang terbaik buat hidupnya kita. Start from today, ya, we need to make the decision. Ya. Kita harus bikin the decision untuk kita look to God dalam situasi apapun. Look within, check on yourself. Do we do the bad things? Dan terakhir, look ahead. Find the right people, teman-teman. So,
I think itu sums up buat apa yang kita bahas hari ini. So ya, let's pray teman-teman. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk setiap firman-Mu Tuhan. Kami terus mau belajar Tuhan untuk do the good things. Kami mau terus belajar untuk look to God, look within, dan look ahead. Kami nggak mau Tuhan untuk ikut apa kata dunia. Kami mau stand out. Kami mau terus look up ke Tuhan. Kami mau terus tanya Tuhan. Kami mau terus ikutin apa katanya Tuhan. Biarkan kami membangun Jenga of life-nya kami Tuhan sesuai dengan apa rencananya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membuat setiap hal yang kami usahakan menjadi baik. Hari ini Bapak, sungguh aku berdoa untuk setiap teman-teman yang mengikuti ibadah secara online. Bapak, hari ini sungguh menerima berkat yang hanya datang dari Tuhan. Biar Tuhan yang terus memberikan langkah-langkah dengan kemenangan. Biar setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah yang sudah Tuhan siapkan. Ada rencana Tuhan yang sungguh baik yang Tuhan sudah siapkan atas hidup mereka. Dan biarkan mereka terus berjalan dalam jalannya Kristus. Karena Tuhan sudah menyiapkan hal yang baik atas hidupmu dan masa depanmu. Biar Tuhan yang terus menyertai setiap pergumulanmu. Tuhan yang terus membawa kamu ke dalam kemenangan-kemenangan Tuhan. Tuhan yang melingkupi keluargamu, pertemananmu, dan kehidupan pribadimu. Biar mulai dari hari ini kamu punya POV yang berbeda, kamu punya kehidupan yang berbeda, kamu akan melakukan good things over good things and over good things karena ada Tuhan bersama dengan kamu. God is good all the time God is good. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat teman-teman yang butuh dukungan doa,